Silakan absen dulu ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ada yang ikut misa tadi? Bangun tidur, Pak. Ya udah cuci muka dulu. Terus makin, Pak. Morning, guys. Arda. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Baik, sehat. Sehat, Pak. Luar biasa. Pak Woyo sehat. Sehat juga. Puji Tuhan, Pak. Yang belum absen silakan absen dulu. Sudah kelihatan belum? Ini apa? Share screen saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, di semester ganjil ini saya diberikan tugas untuk mengajar teori sensor. Semester kemarin juga. Nanti praktikum saya juga megang untuk satu kelas ya, untuk praktikum sensor. Kemudian untuk teori ini nanti akan berproses secara online 16 pertemuan ya. Jadi ada 16 pertemuan, yang 2 nanti ujian. UTS sama UAS, kemudian ini ya. Untuk silabus ini saya tulis 12 pertemuan, nanti yang 2 itu untuk ujian, yang 2 nanti untuk tugas di rumah ya. Kemudian pertemuan pertama sampai 12 ini macam-macam sensor ya, dari berbagai jenis sensor yang digunakan di industri. Pertemuan pertama button, kemudian control switch. Pertemuan kedua nanti limit switch, 3 proximity. Pertemuan keempat read switch. Pertemuan 5 kapasitif, induktif, sampai dia sensor kalibrasi, sampai pengolahan data sensor ya untuk teori ini. Untuk silabusnya seperti ini. Kemudian saya menggunakan sumber dari buku, teman-teman bisa mendownload di LMS ya, di belajar.usd.ac.id. Nanti buku yang saya acu ini dari luar, Handbook of Modern Sensor Physics Design and Application. Ini nanti teman-teman bisa mendownload. Kebanyakan materi-materinya saya ambil dari buku ini. Kemudian untuk sistem penilaian, UTS ini 30%, UAS 30%, kuis 10%, tugas atau proyek atau presentasi 30%, kehadiran 10%. Jadi ada nilai kehadiran. Untuk pertemuan hari ini nanti absennya saya manual ya. Jadi pastikan nama yang tertera di Google Meet ini sesuai dengan nama asli, supaya saya juga bisa absen manual di sini. Oke, kemudian ini ya nilainya.
Jika A nilainya A itu lebih dari 85, B lebih dari 70, C ini lebih dari 55, D 35. Yang nilai E ini pasti tidak pernah masuk dan tidak pernah ikut ujian ini. Jangan sampai teman-teman nilainya E ya. Ini untuk sistem penilaian. Kemudian setiap perkuliahan saya rekam kemudian saya upload di YouTube saya ya. Nanti teman-teman bisa belajar lagi dari penjelasannya. Kemudian untuk kuis kemungkinan akan lebih banyak ya, kita menggunakan Quizizz supaya bisa direview lagi setiap pertemuan. Nanti ada review lagi kemampuan teman-teman menangkap materinya. Kemudian ada pertanyaan belum tentang penilaian dan silabus? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, kemudian ini kita mulai saja. Sensor di sini, jadi di mekatronika ini sensor ini merupakan salah satu bagian penting ya, merupakan bagian input. Sensor ini bisa diasumsikan merupakan perangkat yang menerima dan merespon sinyal ya, atau stimulus dengan output sinyal listrik. Jadi prosesnya itu mengubah perangkat kondisi fisik, umpamanya kondisi fisik itu seperti suhu, kemudian cahaya, kemudian rasa, kemudian suara, itu kondisi fisik. Kemudian outputnya itu berupa sinyal listrik, bisa tegangan, bisa arus, bisa hambatan, ini termasuk yang dinamakan sensor. Nah, orang menganggap seperti ini ya, jadi ada gelas kaca, kemudian untuk mengetahui level air dia melihat, ini bisa diasumsikan pada mata manusia. Jadi kalau airnya naik, maka mata ini merespon ya, oh ternyata air sudah penuh, kemudian manusia memberikan gerakan untuk memutus katupnya di sini atau keran air. Nah, ini yang diasumsikan sensor ini diambil dari indera dari manusia, bisa penglihatan, bisa pendengaran, bisa rasa. Ini sudah banyak mengambil dari alam ya. Jadi ide-ide untuk sensor apa saja yang bisa dibaca itu bisa diambil dari lingkungan sekitar. Kemudian tujuan dari dibuatnya sensor di sini ini untuk menanggapi beberapa jenis properti fisik. Jadi kondisi fisik ya di sini. Properti fisik input stimulus dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kompatibel dengan elektronik sirkuit. Jadi sekarang sensor itu sudah mencapai sensor-sensor yang modern ya. Maksudnya sensor modern itu sensor yang sudah menjadi satu dengan controllernya sendiri. Ada bagian pengolah datanya sendiri. Jadi kalau masih sensor-sensor konvensional, jadi cuma mengubah dari energi fisik menjadi sinyal listrik ya. Kemudian di blok sistem ini ada 3 blok. Pertama stimulus. Stimulus itu ya kondisi lingkungan, umpamanya suhu, cahaya, ataupun
gerakan, kemudian diubah. Ini transducer itu mengubah dari energi satu menjadi energi yang lain ya. Contohnya dari panas kemudian menjadi tegangan, itu termasuk transducer. Nah, ini ada dua proses untuk pengubahan energi ya. Transducer 1, transducer 2, kemudian sensor langsung. Sensor langsung di sini sebagai penerjemah ya, maksudnya itu menggunakan efek fisik yang membuat konversi energi langsung menjadi pembangkit listrik. Jadi menggunakan efek fisik membuat konversi energi langsung menjadi pembangkit sinyal listrik atau modifikasi. Ini untuk transducer. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara transducer sama sensor. Jadi transducer di sini contohnya ya. Jadi pengeras suara yang mengubah arus listrik menjadi medan magnet, teman-teman, seperti itu. Kemudian dirubah lagi menjadi gelombang akustik. Nah, ini transducer, jadi mengubah energi satu menjadi energi yang lain. Kemudian untuk sensor ini penerjemah nilai yang umumnya non listrik menjadi nilai listrik. Ini perbedaan yang paling yang paling mudah dipahami. Jadi antara sensor dan transducer. Kalau sensor itu menerjemahkan dari nilai yang non listrik menjadi nilai listrik, tapi kalau transducer ini mengubah energi satu ke energi yang lain, umpamanya panas menjadi gerakan, contohnya seperti itu ya. Kemudian suara menjadi tegangan, itu termasuk transducer juga. Oke. Kemudian ada juga istilah namanya aktuator. Aktuator di sini dapat digambarkan sebagai kebalikan dari sensor ya. Jadi kalau sensor tadi mengubah fisik menjadi energi listrik, tapi kalau aktuator di sini mengubah sinyal listrik menjadi energi non listrik ya. Contohnya motor listrik, itu termasuk aktuator. Bisa juga valve ya. Valve pada pneumatik itu juga mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi antara sensor dan aktuator ini berkebalikan. Kemudian jenis-jenis sensor ini berdasarkan outputnya. Jadi ada 3 untuk berdasarkan outputnya. Di sini ada analog. Jadi teman-teman kalau membeli sensor, mungkin pernah di elektronika ya. Di elektronika teman-teman pernah menggunakan LDR atau mikrofon, itu juga termasuk sensor. Dia mengubah tegangan analog menjadi resistansi, bisa tegangan bisa arus, ini termasuk sinyal analog. Nah, yang membedakan ini ya berkebalikan ya, jadi analog sama digital outputnya. Jadi analog itu kalau dibaca dengan menggunakan multimeter, kondisinya itu banyak, umpamanya tegangan maksimal analognya itu 5 volt, kemudian tegangan minimalnya 0 volt. Nah, itu sensor itu kalau umpamanya ada cahaya yang sedikit, dia akan mengeluarkan tegangan 3 volt. Kalau banyak, itu akan mengeluarkan tegangan 5 volt. Itu contoh sensor LDR, mau seperti itu. Atau sensor optik ya. Kemudian kalau digital, ini ada 2 kondisi. Kondisi 0 dan 1. Jadi termasuk saklar, ini juga termasuk sebagai sensor ya. Ini kondisinya kalau dipencet itu bernilai 1, kalau tidak dipencet bernilai 0. Atau on off. Kalau di sini yang bisa
dikirim datanya ini bisa I2C ya. Di sini ada istilah I2C, SPI, RS232 di sini untuk komunikasi data. Jadi ada beberapa tipe sensor yang mengeluarkan output digital, umpamanya on off, bisa menggunakan komunikasi I2C, bisa menggunakan SPI dan RS232. Ini untuk sensor-sensor digital. Yang analog tadi outputnya berupa tegangan, bisa berupa arus, bisa berupa hambatan. Contoh sensornya ya, untuk yang analog, untuk resistansi ya LDR, kemudian mikrofon. Kemudian kalau yang tegangan ini bisa PT100. Kalau yang arus ini bisa thermocouple. Ini yang thermocouple itu termasuk sensor suhu ya. PT100 itu juga termasuk sensor suhu. Kalau LM35 yang sering digunakan ini outputnya berupa tegangan. Kemudian ada proses sinyal conditioning di sini berdasarkan outputnya. Jadi antara output tegangan, contohnya tegangan, dia menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Di elektronika dasar teman-teman sudah belajar namanya pembagi tegangan, kemudian amplifier untuk penguat tegangan, kemudian filter untuk penyaring ya, kemudian ADC, analog digital converter, jadi mengubah nilai analog menjadi digital. Kemudian ada supply voltage untuk menyuplai tegangan. Ini yang jenis sensor yang dibedakan menjadi 3 ya untuk outputnya. Nah ini teman-teman dalam memilih sensor ini harus disesuaikan dengan sistemnya ya. Umpamanya teman-teman menggunakan PLC yang digital, berarti nanti pilih sensor yang outputnya digital. Nah, teman-teman nanti di mekatronika di sini kebanyakan menggunakan tipe PLC yang digital. Jadi nanti pemilihan sensor pun harus disesuaikan dengan digital karena ini lebih mempermudah ya. Aslinya pakai analog bisa, tapi ada rangkaian sendiri untuk mengubah ya, dan namanya rangkaian interface. Jadi mengubah antara analog menjadi digital. Ini menggunakan IC ADC, analog digital converter. Nah, ini dalam sistem mekatronika paling nggak kita mencari yang sesimpel atau lebih menyederhanakan ya. Jadi sekarang banyak sensor-sensor yang menyediakan output berupa digital maupun analog. Jadi tinggal memilih saja, umpamanya modul-modul sensor Arduino. Teman-teman umpamanya pengen menggunakan peer sensor. Peer sensor itu digunakan untuk mendeteksi orang yang melewati, umpamanya diterapkan pada pintu otomatis. Yang di mall, yang di rumah sakit itu menggunakan pintu otomatis, menggunakan peer sensor. Nah itu outputnya bisa bisa dipilih, bisa menggunakan analog, bisa menggunakan digital. Kalau menggunakan digital kita tinggal menyambungkan ke controller atau relay ya. Jadi output dari peer sensor itu 5 volt, kalau ada orang itu 5 volt. Jadi 5 voltnya tadi menghidupkan relay, relaynya menghidupkan kontaktornya akan menghidupkan motor AC 3 pas, umpamanya seperti itu untuk menggeser pintunya. Ini tergantung pemilihan ya, teman-teman harus bisa memilih tipe sensor yang sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk jenis sensor berdasarkan outputnya. Kemudian ya kalau untuk sinyal conditioning ini, pembagi tegangan ini kadang ini contohnya seperti ini. Ada sensor PT100, outputnya itu sampai 12 volt. 12 volt pada saya menggunakan controller Arduino. Jadi antara PT100 sama Arduino itu ada rangkaian sendiri, namanya di sini bisa menggunakan pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan, jadi kalau outputnya 12,
dibagi tegangannya menjadi maksimal 5 atau di mapping, namanya bisa dikonversi atau di mapping. Kalau teman-teman pernah mendengar kata-kata mapping atau konversi, ya tegangan itu diturunkan ya setara dengan kebutuhan input pada Arduino 5 volt gitu. Kemudian pembagi tegangan ini teman-teman bisa menggunakan resistor, ada dua ya, disusun secara seri, kemudian yang di tengah-tengah antara resistor 1 dan resistor 2 itu diukur ya, itu akan menjadi pembagi tegangan. Kemudian rangkaian amplifier di sini dia sebagai penguat. Jadi umpamanya tegangan sensornya cuma 5 volt, saya pengen menjadi 24 volt. Nah, ini menggunakan rangkaian amplifier atau penguat di sini. Jadi ada sebagai antara jembatan antara sensor ke controller itu menggunakan amplifier ini. Kemudian filter di sini, jadi umpamanya seperti ini, ada sensor-sensor yang digunakan tapi noise-nya banyak. Noise-nya itu sinyal-sinyal yang tidak digunakan itu banyak sekali. Jadi contohnya sinyal otak ya. Jadi kalau membaca satu bagian umpamanya sinyal beta, sinyal theta. Jadi di sinyal di otak ini bisa dibaca berupa sinyal-sinyal pada sinyal otak, umpamanya theta, beta, itu seperti itu. Nah, itu harus difilter. Filter ini untuk mengetahui sinyal sebenarnya ya. Jadi ada sinyal-sinyal bawaan yang harus dihilangkan. Ini menggunakan rangkaian filter. Kemudian ADC ini mengkonversi antara analog menjadi digital, mengubah. Kemudian supply voltage ini ya menyuplai tegangan sensornya sendiri. Kemudian subsistem elektronik dalam sistem mekatronika ini biasanya meliputi ya, dari suatu sistem di mekatronika ada elemen input, ada komponen kontrol dalam sistem kontrol, kemudian ada elemen keluaran sinyal kontrol, kemudian ada komponen perintah eksekusi daya. Ini yang merupakan bagian sistem mekatronika. Nah, kita mempelajari yang bagian elemen input sinyal di sini. Posisi sensor itu di bagian elemen input sinyal. Oke, yang pertama push button ya. Jadi contoh yang paling simple, yang paling sering digunakan pada suatu mesin atau alat itu berupa push button. Kalau teman-teman mendengar kata push button, berarti itu tombol ya. Nah, tombol itu bisa ada dua tipe. Pertama yang kalau ditekan dia memberikan satu sinyal, kemudian kalau dilepas dia sudah tidak mengirim sinyal. Kemudian kalau ada tombol lain namanya detan ya. Kalau ditekan dia langsung mengunci, dia langsung mengirim sinyal terus menerus. Itu namanya tombol detan. Kemudian fungsi saklar di sini ini menghubungkan atau memutus tegangan ya, sirkuit listrik ataupun interrupt, memberi instruksi sirkuit atau memberikan sinyal ke controller. Saklar dapat dibagi menjadi tombol dan saklar kontrol. Nah, ini kalau dulu ya mesin-mesin tipe lama, ini saklar ini bisa menghantarkan tegangan antara 220 volt ya, seperti saklar listrik ini. Tapi sekarang di industri kalau untuk mesin-mesin itu saklarnya mengalirkan tegangan 5 volt. Itu tegangan yang sangat kecil karena untuk safety, keamanan juga. Kalau teman-teman pernah kunjungan ke pabrik, kalau yang mesin di bawah tahun 1990 itu saklar itu langsung mengalirkan tegangan 220 volt AC. Bisa juga yang
380 volt AC untuk tipe-tipe mesin yang lama. Tapi teman-teman kalau sekarang menggunakan mesin-mesin yang terbaru, saklar ini cuma menghubungkan atau mengalirkan tegangan maksimal 5 volt. Kemudian ini ya, jadi push button pada di industri ini ada berbagai bentuk. Kalau yang warna kuning ini biasanya untuk menghentikan sementara ya, atau untuk pause ya. Kemudian yang hijau untuk menjalankan mesin. Kemudian yang tombol yang merah ini biasanya untuk stop ya, untuk menghentikan mesin. Ini tombol-tombol yang di industri. Kalau yang tombol-tombol seperti ini biasanya ini menggunakan tegangan 24 volt. Ini tergantung kontrolernya. Kontrolernya PLC kebanyakan menggunakan tegangan 24 volt yang dialirkan pada tombol di sini. Kemudian ada namanya limit switch. Limit switch di sini. Jadi ada sensor berupa mekanik ya. Jadi kalau ada benturan atau pergerakan yang menyenggol ini ujungnya pada roller di sini, dia akan menyambungkan tegangan atau mengalirkan tegangan biasanya 24 volt untuk limit switch. Tapi kalau yang untuk microcontroller itu biasanya 5 volt. Jadi disesuaikan dengan mesin atau sistem yang diaplikasikan itu. Kemudian limit switch ini ada berbagai tipe ya. Tidak cuma roller di ujungnya ada bearingnya, tapi ada yang cuma untuk plat saja. Ini disesuaikan dengan penggunaan pada mesin ya. Kemudian limit switch ini contoh ditekan ya, pressure switch di sini. Kalau ditekan ada istilah namanya NC dan NO. NC itu kepanjangan dari normally close, kemudian NO itu berupa kepanjangan dari normally open. Halo teman-teman, masih memperhatikan? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Jadi normally close di sini kondisi awal kalau limit switch atau saklar tidak ditekan, kondisinya itu sudah terhubung. Terhubung itu antara kontak di sini terhubung satu di sini sama konektor 2 di sini sudah terhubung tanpa ditekan ya. Jadi kondisi awal itu sudah terhubung. Jadi nanti teman-teman kalau memilih saklar ataupun limit switch ini disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Umpamanya ini kondisi awal harus ditekan, berarti nyari yang NC. Jadi kalau kondisi awal ini belum tertekan atau terputus, tidak mendapatkan tegangan, berarti pilih yang NO. Jadi normally open berarti kondisi normal dia terbuka. Kalau normally close, kondisi normal dia tertutup. Ini yang perlu ditekankan ya di semester 3 ini. Teman-teman harus tahu istilah namanya NC dan NO. Oke, kemudian ini yang diaktif kondisi awal. Kemudian kalau aktif yang NC tadi menjadi NO, kemudian NO menjadi NC. Ini ya. Jadi switch ini ada 4 konektor, yang 2 ini NC, yang 2 ini NO. Nanti teman-teman bisa lihat saklar maupun limit switch, dilihat kakinya ya. Ada common, biasanya ada common seperti relay. Kalau teman-teman pernah mendengar kata relay, nah itu commonnya ini bisa dihubungkan ya. Ini dianggap common, kemudian outputnya di sini bisa NC, bisa NO. Oke, untuk saklar sendiri untuk push button, kalau teman-teman membuka atau membongkar saklar push button di sini, ini secara mekaniknya ya, ini bisa casingnya berupa plastik
Tapi yang warna hitam ini berupa tembaga. Jadi untuk konduktor terbaik itu berupa tembaga. Kemudian di sini menggunakan mungkin aluminium, bisa besi, dikasih per. Jadi kalau aktuator ini ditekan, maka dia akan mengalirkan tegangan yang menggunakan jalur hitam ini ya. Ini berupa kontak. Ini ada spring atau per. Ini untuk push button. Jadi kondisi awal dia terbuka, kalau ditekan dia akan mengalirkan tegangan, kalau dilepas dia akan memutus tegangan. Ini untuk logika mekaniknya ya, kalau teman-teman sering suka membongkar alat-alat di dalamnya itu berubah seperti ini. Kemudian lambangnya ini ada angka 3 dan 4 ya. Kalau teman-teman nanti masuk ke perkuliahan pneumatik, ini penting sekali untuk pengalamatan angkanya. Jadi angka 3 ini bisa diasumsikan berupa input ya. Kemudian 4 ini berupa output. Jadi lambangnya seperti ini, vertikal. Kalau ditekan dari sebelah kiri, dia akan menyambungkan 3 ke 4. Kemudian untuk push button normally close. Jadi kondisi awal itu sudah terhubung ya. Jadi yang membedakan tadi konektor yang saya tandai ini, dia kondisi awal sudah terhubung, kontaknya itu terhubung, pernya ini sudah menekan ke atas. Kemudian kalau ditekan dia akan memutus ya, kemudian springnya ini akan turun. Kemudian lambang untuk push button normally close ini contohnya seperti ini. Jadi 1 itu sebagai input, kemudian 2 sebagai output. Kalau ditekan dari kiri, maka dia akan terbuka. Ini untuk kondisi saklar push button normally close. Kemudian ada double ya. Jadi satu saklar atau satu tombol itu berisi 4 kontak, 4 konektor di sini. Bisa yang satunya NC, bisa satunya NO. Jadi springnya di sini double, kontaknya pun double semua ya di sini. Namanya push button with changeover kontak. Lambangnya sendiri seperti ini. Jadi kamen kaki 1 ini bisa dikoneksikan ke sini, yang paling kiri. Kemudian yang 2 dan 4, 2 itu yang atas, 4 itu yang bawah di sini. Jadi dilihat dari simbolnya, simbol push button with changeover kontak di sini. Kalau ditekan aktif, maka 1 akan terhubung ke 4. Kondisi awal sebelum ditekan 2 dan 1 ini sudah terhubung sendiri. Ini untuk tipe tombol push button with changeover. Jadi ada dua kontak di sini. Yang NC ada, yang NO ada, tergantung penggunaan. Kemudian untuk push button ini bisa diasumsikan seperti ini ya. Kondisi normal dia ini sudah terhubung antara 1 dan 2. Yang 3, 4 ini belum terhubung. Kemudian kalau ditekan 1 dan 2 ini putus, kemudian 3 dan 4 terhubung. Ini kebalikan saja antara NC dan NO ya. Kemudian aplikasi paling sederhana ini menggunakan sumber tegangan berupa baterai. Di sini baterai menghidupkan lampu ya. Ada 2 baterai. Kalau satu baterai itu biasanya tegangannya 1,5 volt, berarti 2 baterai 3 volt. Kemudian outputnya berupa lampu. Ini lampu DC ya. Jadi ada tipe-tipe sendiri lampunya. Di sini lampu DC.
sumber tegangan baterai pun DC. Kemudian saklar menggunakan simbol seperti ini. Kalau open, kondisi awal dia belum ditekan, lampu masih mati. Kemudian kalau saklar ditekan, maka dia akan mengalirkan tegangan yang minus ya. Yang minus di sini mengalir ke lampu, kemudian yang plus ini sudah terhubung. Yang plus ini bisa ditandakan yang kecil, yang minus itu yang besar di sini. Ini untuk menyalakan lampu. Baterai disusun secara seri. Kemudian plusnya sudah mendapatkan lampu, sudah terhubung ke lampu. Kemudian minusnya baterai terhubung ke saklar, saklarnya terhubung ke lampu. Jadi yang diputus di sini berupa tegangan minusnya pada lampu atau baterai. Oke. Ini contoh simulasi ya, menggunakan ini tegangan AC ya, netral sama fasa. Yang hot ini maksudnya fasa ya di sini. Tulisan hot itu fasa. Netral sudah terhubung ke lampu AC bolam. Kemudian yang ujung lampu di sini dia terhubung ke kontak normally open ya. Jadi kalau ditekan maka dia akan menghidupkan lampu. Di sini akan mengalirkan tegangan antara hot ke konektor ini, ketiga W ini, yang atas yang A. Jadi yang fasanya itu terhubung ke B semua. Ini terhubung ke B semua. Dia bergantian ya. Kalau ditekan ini dia akan menghubungkan ke sini. Kemudian ini gantian, dia akan menghidupkan yang ini. Jadi ada dua saklar di sini maksudnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai saat ini? Jangan sampai nanti menghubungkan lampu kebalik ya. Kalau teman-teman yang dari elektro SMK-nya atau pernah instalasi rumah atau memasang lampu itu tahu lah kondisinya, kondisi logikanya seperti ini. Ada lagi di sini untuk pemanas ya. Ini lampu bisa pemanas ya, karena di lambang di sini juga pemanas lambangnya seperti ini juga. Jadi di sini ada dua lampu yang kalau bisa diasumsikan ya, ini lampu jarak jauh dan jarak dekat, memang seperti itu, tapi menggunakan tegangan AC. Jadi yang netral ini sudah terhubung ke fasanya masing-masing ini. Ini yang garis putih di sini, yang bawah dia semua terhubung ke fasanya lampu. Jadi ada dua lampu di sini di dalamnya. Ini kalau contohnya lampu LED ya. LED 3 warna atau 2 warna itu bisa diasumsikan. Kemudian yang satunya fasa yang hot ini masuk ke common. Dia berubah ya antara medium high low di sini untuk mematikan kondisi mati. Kemudian low ini yang lampu jarak pendek. Kemudian medium itu yang yang sedang. Kemudian high itu yang dua-duanya menyala semua ya, yang jarak jauh. Ini untuk simulasi pensaklaran logika tombol di sini. Oke. Kemudian kalau dilambangkan ya, ini penting sekali. Di pneumatik juga nanti akan menggunakan saklar-saklar tipe yang berbeda. Ini teman-teman harus tahu lah untuk tipe pole dan throw-nya. Jadi ada nama saklar namanya single pole single throw. Jadi nanti kalau di toko elektronika ya, teman-teman membeli suatu saklar, ini bilangnya ke tokonya atau bilangnya ke pelayan tokonya di situ. Sesuaikan saklar yang single pole single throw atau single pole double throw atau double pole single throw. Ada juga yang double pole double throw.
Biasanya apa ya, di sini harus disesuaikan dengan sistemnya ya. Kebutuhannya seperti apa, kemudian nanti teman-teman harus hafal lah seperti ini. Ini dasar dari penggunaan saklar ya. Kalau single pole single throw ini simbolnya seperti ini, jadi cuma satu input dan satu output. Kemudian kalau single pole double throw ini inputnya satu, outputnya dua. Jadi kalau kondisi awal tidak ditekan, di sini NC, kemudian yang bawah di sini NO. Kalau ditekan, maka NO-nya akan terhubung di sini. Output 2 di sini akan terhubung ke common. Ini yang membedakan single pole double throw sama single pole single throw. Kemudian double pole single throw ini berarti ada dua input dan dua output. Jadi kalau ditekan sekali, umpamanya seperti ini. Contoh penggunaan double pole dan single throw ya. Kalau ditekan, ini menghidupkan dua lampu. Lampu pertama itu tegangannya 24 volt, lampu kedua itu 12 volt. Jadi di input pertama di sini 24 volt dari sumber tegangan, kemudian output di sini lampu 24 volt. Kemudian yang input kedua di sini 12 volt, kemudian outputnya di sini ke lampu 12 volt. Ini penggunaan saklar double pole single throw. Jadi kalau tekan sekali, dia sudah menghidupkan dua lampu dengan tegangan yang berbeda atau sumber tegangan yang berbeda. Ini penggunaan double pole single throw. Kemudian double pole double throw, jadi ada dua input, ada 4 output. Ini seperti relay ya. Jadi ada double pole double throw, ada dua input sama 4 output. Jika kalau sesuaikan dengan kebutuhan, jadi kalau input itu berupa common, di sini yang bagian kiri itu common semua, common 1. Kemudian yang atas di sini NC1, kemudian bawahnya NO1, kemudian di sini NC2, kemudian NO2. Ini sesuaikan dengan kebutuhan. Umpamanya ini bisa diaplikasikan pada flip flop ya. Jadi kalau ditekan satu ada saklar, kemudian ada dua lampu. Kemudian saat saklar ditekan sekali, tanpa ditekan dia akan menghidupkan lampu satu. Kemudian ditekan lagi, maka akan berkebalikan. Yang namanya pole pertama dia menghidupkan lampu satu, lampu A, kemudian double pole-nya akan menghidupkan lampu B. Yang kondisi awal yang A ini dinyalakan dulu, berarti menggunakan NC. Kemudian yang ini, yang power kedua, ini kondisinya NO. Jadi kalau ditekan dia akan berkebalikan nyalanya. Tekan yang B nyala, kalau dilepas yang A nyala. Ini menggunakan double pole double throw. Jadi logika tombol saja, tidak harus memprogram ya, ini untuk menghemat pemrograman juga. Jadi sesuaikan dengan sistem teman-teman. Umpamanya ya bisa teman-teman kalau membuat sistem, saya menggunakan tombol kondisinya NO semua mas. Jadi tombolnya cuma cuma single pole single throw. Ini nanti mainnya di program. Tapi kalau teman-teman kesulitan di program, ini teman-teman bisa menggunakan saklar yang seperti ini, double pole double throw. Pengen kondisi awal itu high atau low, 24 volt atau 0 volt, ini bisa menggunakan double pole double throw. Kemudian saklar terakhir di sini SP6T double pole sig throw. Contohnya ya saklar rotari lah. Kalau di adaptor itu bisa mengubah tegangan antara 3 volt
4,5, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt. Ini bisa contoh penggunaan pada selektor ya, selektor pada adaptor. Ini contoh double pole Sigtro. Tidak cuma di adaptor, tapi contohnya lagi ada lagi mesin cuci ya. Umpamanya yang pertama itu kecepatan standar, kemudian diputar lagi kecepatannya semakin tinggi, kemudian diputar lagi kecepatan yang sangat tinggi, kemudian diputar lagi untuk mencuci wol, umpamanya seperti itu, untuk penggunaan saklar SP6T atau saklar rotari ya di sini. Nah, kalau teman-teman pernah melihat gambar saklar-saklar ini namanya saklar toggle ya. Di sini menghubungkan atau memutus arus dengan cara menggerakkan toggle atau tuas yang secara mekanis ya, harus ada penekanan. Ukurannya relatif kecil, pada umumnya digunakan pada rangkaian elektronik. Jadi kondisi awal simbolnya seperti ini ya. Jadi ada lekukan bawah di sini, jadi menandakan kalau dia waktu digeser atau ditekan maka dia akan mengunci. Ini lambang untuk mengunci. Kalau ditekan atau digeser, dia akan terus menerus memberikan atau menghubungkan aliran tegangan. Ini namanya saklar toggle. Dan ini pun ada berbagai tipe ya. Kalau di sini ada spesifikasinya 6 ampere 60 volt. Jadi maksimal yang bisa dialirkan 60 volt. Tapi biasanya ini untuk tegangan-tegangan kecil. 5 volt, 12 volt itu masih bisa digunakan. Tapi kalau 24 volt biasanya menggunakan yang tengah ini, yang besar. Jadi sesuaikan untuk pemilihan saklar sesuai kebutuhan dan tegangan ya. Aliran-aliran yang dialirkan itu berapa volt, berapa ampere, itu penting sekali. Jadi dilihat spesifikasi pada papan yang tertulis di sini, yang ditulis di saklar. Ini untuk saklar togel. Kemudian saklar togel ini pun macam-macam ya, tidak cuma seperti ini ya. Ada yang penekanan juga. Kalau ditekan dia langsung kunci, itu juga termasuk saklar togel. Kemudian ada saklar namanya emergency stop. Emergency stop di sini kalau di mesin-mesin mekatronika berfungsi untuk menghentikan mesin ya. Merupakan jenis saklar yang apabila ditekan akan terkunci, untuk melepas harus diputar. Jadi umpamanya mesin untuk menggulung kertas. Jadi saat kertasnya digulung ternyata ada yang sobek atau ada yang error. Nah, dia menekannya pada emergency di sini. Ditekan, ini yang terjangkau ya dengan operator mesin. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja di industri harus tahu saklar tipe seperti ini, emergency stop. Jadi kalau kondisi mesin error, dia langsung ditekan. Kemudian untuk mengembalikannya gimana? Kalau untuk mengembalikan dia harus diputar. Tapi tidak ditekan lagi, tapi harus diputar ya untuk ini. Untuk ini namanya saklar emergency. Untuk mesin-mesin yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi, ini selalu ada pada semua mesin emergency di sini. Kemudian tegangan yang dialirkan biasanya di sini 24 volt ya. Di sini untuk menghentikan mesin sementara ya, mamanya errornya sudah teratasi. Kemudian kita rilis atau kita putar, dia akan kembali kondisi awal. Kemudian kita jalankan lagi, menekan tombol start, mesin akan melanjutkan
siklus terakhir ya. Ini fungsi dari tombol emergency. Oke, kemudian ini selektor tadi yang tadi saya bicarakan. Jadi kalau di industri saklarnya lebih besar ya daripada potensio yang selektor yang dipakai pada adaptor itu. Saklarnya lebih besar, pilihannya pun banyak. Ada berapa channel di sini, ada lambangnya 4 channel. Kalau yang di tampilan di sini ada 2 ya, ada 3 di sini. Kondisi 0, 1 dan 2 di sini. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan juga. Butuhnya berapa channel. Ini tinggal memutar saja. Jadi kalau teman-teman membayangkan mesin itu bisa dijalankan secara otomatis ataupun manual. Nah, ini cuma menggunakan 2 kondisi di sini. Kalau 0 biasanya otomatis ya. Kemudian kalau digeser 1 dia ke manual. Manual di sini harus dijalankan menggunakan remote, seperti itu menggunakan hand console, itu menggunakan manual. Kalau otomatis itu ditekan sekali, tekan tombol start, dia langsung berproses dari awal sampai akhir. Ini yang dinamakan selektor tombol manual dan otomatis. Push button ini ya sama seperti di industri, ada warna hijau, ini biasa digunakan pada industri untuk menjalankan mesin. Yang merah di sini untuk mematikan mesin. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai saat ini? Kalau nggak ada pertanyaan kita kuisis. Belum ada, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan kita kuisis ya. Kalau ada pertanyaan nggak jadi kuisis, Pak. Jadi dong. Oke, kita untuk mereview saja. Saya share di grup teori ini ya, linknya ya. Silahkan gabung untuk kuisis. Kalau sudah full anggotanya, kita mulai. Silahkan gabung dulu ke kuisisnya. Link kuisis di grup teori. Nama kuisisnya gimana, Pak? Nama apa? Nama yang di kuisisnya NIM nama atau NIM saja atau nama NIM? NIM saja. Oke, Pak. NIM saja. Cuma 10 pertanyaan kok, gampang. Baru 17, 18 peserta. Sudah gabung semua? Ya, Pak, masih OTW, Pak. Masih OTW gabung, Pak. Ya, tak tunggu. Siap. Oke, Pak. 23 peserta. Namanya apa, Pak? NIM kamu. Pak, saya keliru ya, Pak. Pakai nama itu, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Udah terlanjur. Siap. Orang tua suka keliru. Oke, 25. Sudah semua? Halo?
Halo Pak. Sudah semua gabung kuisis? Sudah Pak, gaji 25 juga Pak. Sudah Pak. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Oke. 2, 1, mulai. Satu soal 60 detik.
Sudah Pak. Oke, tunggu yang lain ya. Siap. Oke, sudah semua. Udah Pak, udah Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Nilai tertinggi Yakub, Hikmat, Yunus, NIM 4, NIM 29. Ya, udah. Oke, untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan? Gampang kan? Lumayan Pak. Pak, ini ada catatannya nggak, Pak? Anu Pak. Nanti Yang LDR kan? saya share di YouTube untuk videonya ini, video perkuliahan ini sama bukunya nanti teman-teman bisa download ya, buku panduannya di Bahasa Inggris sih, Pak? iya. Oh iya, oke Pak. Ya belajar lah sambil belajar Oke. kebanyakan materinya saya ambil dari situ ya. Pak, ini absennya gimana Pak? Apanya? Absennya lewat mana Pak? LMS belajar.usd ya. Sudah absen belum? Oke Pak, bentar Pak. Gimana Pak? Sudah absen? Tak kira absennya dipanggili Pak. Alasan. Ya nanti yang kan Allah. yang belum masuk ke Kali. LMS itu ada 3 mahasiswa ya. Ini yang Agustinus Aditya Dharma ada kan? NIM 47, kemudian Gabriel Joko, Kenu Mahendra. Ini saya saya absen menggunakan Google Meet juga, saya screenshot ya yang hadir di sini. Michael Daru, Robert Usro, ini saya Siap. Google Meet-nya saya screenshot, nanti saya data lagi untuk absensi, masih manual. Lah ini saya buka Google, buka LMS nggak ada ya Pak. Kowe karo turu kok to. Turu apa? Oke. Jimbiro. Ini berapa? 29 Pak. Sudah ditakdirkan tuh. Ngapa jalan-jalan? Sudah 9, ada belum absen kamu? Christophorus. Toh. Wah, iki. Wah iki oleh. Ngerti kok. Jalan-jalan. Tangi turu mesti. Nek tangi terus ya rame di rumah. Oh. Oke, sudah ketemu Christophorus. Oke Pak.
yang belum absen jangan absen, yang pertemuan kita akhiri sampai hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti chat di WA saya ataupun di grup ya. Oke Pak, Tentang siap. materinya, tentang apa saja silakan tanyakan di sini. Oke, selamat beraktivitas. Silakan live dari Google Meet ya. Makasih Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Ya. Ding.